Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 9 yaitu Managing File. Pembahasan-pembahasan yang akan saya bahas pada bab kali ini terdapat 10 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama terdapat struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versus relative path, keempat spesial karakter, kelima membuat file dengan touch, keenam perintah ls advances, ketujuh membuat direktori dengan mkedir, kedelapan perintah cp, kemudian kesembilan perintah mf, dan yang terakhir perintah mr ya teman-teman. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu struktur direktori pada Linux. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyediakan sebuah gambar yaitu struktur direktori pada Linux. Yang pertama yaitu yang paling atas ya teman-teman. Di sini terdapat garis miring atau biasa disebut dengan slice. Slice ini paling tertinggi ya teman-teman karena dengan slice kita dapat mengakses direktori-direktori yang ada pada di bawahnya teman-teman. Nah, di sini terdapat direktori-direktori yang lainnya yang terdapat pada di bawahnya slice ya teman-teman. Namun di sini saya akan memfokuskan saja kepada USR dan home. Kemudian, apa sih itu USR teman-teman? Nah, jadi USR adalah sebuah direktori untuk menyimpan data-data menginstal aplikasi ya teman-teman. Contohnya seperti teman-teman sudah menginstal aplikasi apa di desktop teman-teman kalian atau laptop teman-teman. Nah, nanti data-datanya tersebut dapat kita lihat dan tersimpan di direktori USR ya teman-teman. Contohnya seperti ini, kita langsung saja contohkan, kita buka file, kemudian pilih di PC, kemudian Windows. Oke, di sini ada program Flash, dan di sini banyak ya teman-teman data-data aplikasi yang sudah saya simpan. Kemudian contoh pada Debian-nya kita bisa langsung buka Debian. Kemudian kita ke file, pilih other location. Oke teman-teman, di sini terdapat slice atau garis miring ya. Bisa kita langsung klik saja. Oke, di sini langsung muncul banyak sekali direktori ya teman-teman, seperti pada yang sudah saya tampilkan tadi. Struktur direktori pada Linux. Nah, di sini ada bin, pod, dev, etc, home, lib, dan lain-lain teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etc, bin, pod, dan dev. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etc ya teman-teman. Jadi teman-teman, etc adalah sebuah direktori untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mencoba mengecek folder dari root ya teman-teman dengan cara mengklik titik 3 pada di sini, kemudian kita pilih properties. Nah, di sini belum ada nama atau apa-apa ya teman-teman karena kita masih di root ya teman-teman. Kemudian bila kita klik home, kita pilih seperti tadi properties. Oke, di sini masih slash ya teman-teman karena di sini statusnya kita masih pada root. Nah, bila kita mengklik Marsha, kemudian mengeceknya, baru di sini kita masuk ya teman-teman ke home-nya. Oke teman-teman, begitu saja penjelasan saya pada materi yang pertama ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu navigasi path. Nah, navigasi path ini teman-teman adalah sebuah perintah dasar yang terdapat cd, pwd, dan ls. Kemudian cd digunakan untuk memasuki sebuah direktori. Kemudian pwd digunakan untuk mengetahui posisi kita sedang berada di direktori mana. Kemudian yang terakhir ls digunakan untuk mengetahui apa isi dari ls tersebut ya teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Debian. Oke teman-teman semuanya, di sini kita sudah memasuki ke Debian ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke terminal dan file ya teman-teman. Kita langsung ketikkan saja di terminal su ya teman-teman untuk kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan langsung mencoba perintah cd ya teman-teman dengan memasukkan perintah cd
spasi, slice, kemudian kita pilih direktori mana yang akan kita masuki ya teman-teman. Di sini saya akan masuk ke direktori home terlebih dahulu, kemudian kita enter saja. Kita sudah di direktori home ya teman-teman. Kemudian kita langsung mencoba saja perintah pwd untuk mengetahui posisi kita ya teman-teman. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian saya akan langsung mengetikkan perintah ls untuk mengetahui apa isi yang ada di direktori tersebut ya teman-teman. Oke, di sini sudah ya teman-teman terdapat isi Marsa ya, nama filenya Marsa. Oke, ya teman-teman kita akan mencoba praktekkan di file ya teman-teman dengan slice. Kemudian kita masuk ke home. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Oke, segitu dulu pembahasan kita di pembahasan yang kedua kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu absolute versus relative path. Kemudian, apa sih itu teman-teman? Nah, absolute itu adalah perintah yang memasukkan nama direktori dengan diawali slash ya teman-teman. Dan relatif sama seperti absolut, namun bedanya relatif tidak diawali dengan slash. Langsung saja kita contohkan ke Debian servernya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini pertama-tama teman-teman harus ketikkan terlebih dahulu su untuk masuk ke root ya teman-teman. Kemudian masukkan password. Kemudian cd spasi slash kemudian pwd. Nah, oke, di sini saya sudah memasuki ke direktori slash ya teman-teman. Nah, di sini banyak sekali direktori. Nah, saya akan mencontohkan masuk ke etc ya teman-teman. Dan pada etc saya akan masuk ke apache 2. Nah, kemudian pada cara ini bisa ketikkan perintah cd spasi slice kemudian etc slice apache 2. Kemudian kita ketikkan pwd. Oke teman-teman, di sini saya sudah berhasil menggunakan perintah absolut ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba melakukan perintah relatif. Jika kita melakukan perintah relatif, teman-teman harus pergi dulu ke file, kemudian kembali ya teman-teman ke direktori slice. Oke, kita contohkan dengan menggunakan perintah cd spasi slice etc. Oke, kita masuk ya teman-teman ke direktori etc. Oke, untuk masuk ke apache 2 kita harus menggunakan perintah lagi ya teman-teman. Perintahnya yaitu cd apache 2. Oke, di sini saya sudah berhasil melakukan relatif ya teman-teman. Oke, segitu dulu pembahasan kita di pembahasan 3 kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Teman-teman semuanya, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu spesial karakter ya teman-teman. Nah, di Debian Shell ini terdapat spesial karakter ya teman-teman, yaitu seperti tanda melengkung itu tandanya kita sedang berada di direktori room ya teman-teman. Sedangkan dengan tanda ini, tanda dolar artinya teman-teman sedang berada di hak akses. Kemudian jika muncul tanda seperti ini, tanda pagar, tandanya teman-teman sedang berada di hak akses penuh ya teman-teman. Teman-teman kita lanjut ke spesial karakter yang berikutnya, yaitu titik. Nah, kita akan mengetikkan terlebih dahulu. Nah, di sini arti titik itu teman-teman mengartikan apa isi dari direktori kita ya teman-teman. Kita akan coba langsung saja. Kemudian kita langsung praktekkan saja. Kemudian kita langsung ketikkan ls dengan titik ya teman-teman. Jika kita enter akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke karakter spesial berikutnya, yaitu titik 2 ya teman-teman. Sebelum kita ke praktek titik 2, kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Mengetikkan su cd slice kemudian
cd slice etc apa aja ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah masuk ke root apa sih 2 ya teman-teman. Ini jadi titik 2 ini fungsinya mengembalikan perintah yang sebelumnya teman-teman. Jika kita sedang berada di apa sih 2, kemudian saya ketikkan cd titik 2, kemudian kita enter. Nah, kita akan kembali ke etc ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja materi pada keempat ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu cara membuat file dengan touch ya teman-teman. Di sini langsung saja kita cek file apa saja, directory apa saja yang terdapat di sini. Nah, di sini banyak directory ya teman-teman. Di sini saya akan menambahkannya dengan perintah touch, kemudian nama yang akan kalian berikan, kemudian titik txt. Kita tinggal enter saja, kemudian kita cek ya teman-teman pada ls. Oke, di situ sudah tertambahkan ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menambahkan file txt ini ke dalam dokumen tanpa kita masuk ke directory dokumen teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa langsung ketikkan saja touch, kemudian documents, nah kemudian slash, kasih nama yang akan kalian berikan, kemudian txt. Kita enter saja. Oke, kita cek di dokumen apakah sudah masuk teman-teman. Oke, di sini terdapat filenya ya teman-teman, yaitu marsa.txt. Oke, segitu dulu pembahasan kita di pembahasan 5 kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ke-6, yaitu perintah ls dan advent. Dari kedua perintah tersebut terdapat perbedaan ya teman-teman. Yang pertama, perintah ls hanya akan menampilkan direktori-direktori yang bisa kita lihat. Namun, jika kita mengetikkan perintah ls advent, kita akan melihat hidden directory yang tidak dapat kita lihat ya teman-teman. Ya, langsung saja kita memperhatikannya. Pertama-tama kita akan periode dulu gimana posisi kita sekarang. Nah, saya di home ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung ls saja. Oke, di sini di home banyak sekali ya teman-teman, seperti dokumen, download, picture, musik, dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan mengetikkan ls min a. Oke, di sini terdapat banyak sekali hidden directory ya teman-teman. Di sini yang tidak ada di sini, yang tidak ada ditampilkan di tampilan GUI ya teman-teman. Oke, kemudian jika kita mengetikkan ls-l, kita akan melihat tanggal pembuatannya teman-teman, serta keterangannya seperti ini. Tahun, bulan, dan jam. Nah, di sini keterangannya yaitu dr adalah directory dan where itu file biasa ya teman-teman. Namun, bagaimana jika kita menggabungkan perintah tersebut, yaitu ls min la. Oke teman-teman, di sini keterangannya lebih lengkap ya teman-teman. Di sini terdapat seperti hidden directory dan bulan serta jam pembuatannya ya teman-teman. Oke, segitu dulu pembahasan kita di pembahasan 6 kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang ke-7. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ke-7, yaitu membuat directory baru dengan perintah mkdir ya teman-teman. Di sini kita langsung saja contohkannya dengan menggunakan perintah mkdir, kemudian nama directory baru kita ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan nama saya saja, kemudian kita enter. Nah, di sini kita lihat sudah terdapat direktori Caca Marsha ya teman-teman. Di sini kita akan coba mengeceknya dengan ls. Oke, di sini juga sudah terdapat ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan coba masuk ke rootnya ya teman-teman dengan menggunakan cd Caca Marsha. Di sini saya sudah di
dalam direktori CC ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat direktori di dalam direktori? Nah, di sini teman-teman untuk membuat direktori di dalam direktori, teman-teman bisa langsung ketikkan saja perintah mdir, kemudian direktori yang akan teman-teman buat. Sini saya menggunakan nama dir1, kemudian kita enter ya teman-teman, kemudian dir2, dir1 slash dir2 ya teman-teman, kemudian enter, kita ketikkan lagi dir1 slash dir2, kemudian slash dir3. Oke, kita enter. Oke, di sini kita akan langsung coba masuk ke direktorinya ya teman-teman. Oke, di dalam direktori dir1 kita ketikkan ls, ada dir2 ya teman-teman. Kita akan masuk ke dir2 ya teman-teman. Di sini ls, oke, terdapat dir3. Jadi seperti itu ya teman-teman cara membuat direktori di dalam direktori. Oke, segitu dulu pembahasan kita di pembahasan yang ke-7 ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang ke-7, yaitu perintah cp ya teman-teman. Nah, perintah cp ini digunakan untuk mengcopy sebuah file atau direktori ya teman-teman. Di sini kita akan langsung mempraktekkan saja. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana posisi kita saat ini ya teman-teman. PWD. Nah, di sini saya berada di home ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung cek saja direktori apa saja yang ada di home. Di sini terdapat banyak sekali direktori ya teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya saya akan mengcopy file yang ada di dokumen kemana ya teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman bisa langsung ketikkan perintah cp, kemudian spasi, dokumen, kemudian slash, kemudian nama file yang akan teman-teman salin ya teman-teman, kemudian spasi. Di sini pilih posisi yang akan dipindahkan kemana atau yang di copy kemana ya teman-teman. Di sini saya akan memilih di home saja. Kemudian kita enter. Di sini kita bisa langsung lihat saja di home ya teman-teman. Oke, di sini ada txt ya teman-teman. Langsung tertambahkan. Nah, kemudian bagaimana caranya jika teman-teman ingin mengcopy banyak file ya teman-teman. Mungkin lebih dari 10 atau 5 atau sampai 100. Nah, teman-teman bisa langsung ketikkan cara. Teman-teman bisa langsung pilih perintah cp, kemudian spasi bintang ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengetikkan terakhiran txt atau apapun itu yang ada pada file teman-teman, akhiran nama file teman-teman ya teman-teman. Jika sudah teman-teman bisa memilih akan memindahkannya kemana ya teman-teman. Di sini misalnya saya akan memindahkan ke download. Kemudian kita tinggal. Video di sini semuanya yang berkaitan txt akan dipindahkan ke download sama ya teman-teman. Jika teman-teman ingin mengcopy direktori sendiri, teman-teman bisa ketikkan perintah cp, kemudian r, kemudian di sini saya akan mengcopy file yang ada di dir1 dan di dir3 ya teman-teman. Di sini langsung slash saja, langsung ketikkan dir1, kemudian slash dir2, kemudian spasi. Kita akan mengcopy di mana ya teman-teman. Di sini saya akan mengcopy di home saja. Kemudian kita enter, kita ls. Nah, oke, di sini sudah terdapat ya teman-teman, seperti txt1, data1, marks, dokumen, txt, dan lain-lain. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita di perintah cp. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan 9. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang 9, yaitu perintah mf ya teman-teman.
Nah, perintah mf ini bisa kita gunakan untuk merename directory atau file ya teman-teman. Tapi perintah ini juga dapat digunakan untuk memindahkan sebuah file ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung contohkan saja untuk merename sebuah file atau directory ya teman-teman. Di sini kita harus mengetik dulu posisi kita, kemudian kita ls. Nah, di sini terdapat file ya teman-teman. Di sini ada marsa.txt. Nah, saya akan mengubahnya menggunakan perintah mf, kemudian nama file yang akan diganti, kemudian nama terbaru dari file tersebut ya teman-teman. Saya akan menggantinya dengan b.txt. Kemudian kita enter. Oke, di sini sudah langsung terganti ya teman-teman. Kita akan coba ls. Oke, di sini sudah ada a.txt dan b.txt ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita lanjut bagaimana cara memindahkan sebuah file atau directory ke yang baru kemana ya teman-teman. Nah, ini saya akan memindahkan file marsa.txt yang berada di directory dokumen ya teman-teman. Saya akan mengetikkan perintah mf, kemudian dokumen, kemudian slash, nama directory yang akan dipindahkan, txt, kemudian kita akan ketik saja karena kita akan memindahkannya ke home. Nah, karena saya berada di home, saya akan mengetikkan titik saja. Kemudian kita enter. Oke, di sini saya akan ceknya di directory home. Di sini kita cari file marsa. Oke, di sini ada ya teman-teman filenya. Oke teman-teman, untuk materi yang ke-9 sudah selesai, kita lanjut ke materi yang ke-10. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang ke-10 dan pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm ya teman-teman. Perintah rm ini digunakan untuk menghapus sebuah file ya teman-teman. Nah, tapi jika teman-teman ingin menghapus sebuah directory, teman-teman bisa menggunakan perintah rmdir ya teman-teman. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Di sini terdapat file a.txt, b.txt, kemudian marsa.txt ya teman-teman. Di sini saya akan coba ls terlebih dahulu. Oke, di sini ada txt, a, b, dan marsa.txt ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menghapus file a.txt dengan menggunakan perintah rm, kemudian a.txt, kita enter. Kemudian kita ls. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menghapus file yang berakhiran txt semuanya, tidak perlu capek-capek, teman-teman bisa mengetikkan perintah rm, kemudian bintang, titik, txt ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita ls. Oke, di sini sudah terhapus semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan mencoba menghapus sebuah directory ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba menghapus directory. Di sini saya akan mencoba menghapus directory caca1 ya teman-teman. Dengan menggunakan perintah rmdir, kemudian caca1. Oke, di sini sudah otomatis terhapus ya teman-teman. Nah, kemudian saya ingin menghapus directory dir1 sama menggunakan perintah mrdir, kemudian dir1. Oke, di sini itu violet ya teman-teman, tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam directory dir1 terdapat directory yang lainnya. Di sini ketika kita ingin menghapus directory tersebut, kita harus menggunakan perintah yang urut ya teman-teman, seperti rmdir, kemudian dir1, kemudian slice dir2, dan dir3, dan kita enter. Oke teman-teman, kita akan coba cek pada dir1, kemudian dir2.
Oke, di sini seharusnya ada dir 3 ya teman-teman, namun sudah terhapus. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba menghapus dir 2 dengan menggunakan perintah yang sama, rmdir dir 1 slice dir 2. Kita enter. Oke, dir 2 akan langsung otomatis terhapus teman-teman, dan sekarang hanya tertinggal dir 1. Oke, kemudian di sini saya akan menghapus dir 1 ya teman-teman. Oke, di sini dir 1 sudah terhapus ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, kita sudah selesai pada bab 9 kali ini. Sampai jumpa di video bab selanjutnya.